Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahlu siddiqi wal wafa amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah dan materinya itu adalah sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya ternyata ajaran agama yang ada dan sampai kepada kita kali ini itu tidak tiba-tiba ada. Itu tidak tiba-tiba diajarkan tanpa melalui proses-proses yang telah dilalui. Nah, maka dari itu sekarang kita akan membahas tentang pembentukan dan perkembangan hukum Islam tersebut dari periode-periode yang ada yang telah dilalui selama 1000 tahun lebih. Kurang lebihnya 1400 tahun. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas periodisasi pembentukan dan perkembangan hukum Islam. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada pembahasan kali ini, periodisasi itu penting ya, karena kita akan tahu step by step atau tingkatan demi tingkatan dari perkembangan hukum Islam tersebut. Yang mana pada awalnya mungkin seorang mujtahid atau seorang yang menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, itu dia belum mengetahui hadis yang A. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian dia mengetahui hadis tersebut. Nah, maka dia akan merevisi pendapatnya yang dulu. Nah, gitu ya. Nah, penjelasan tentang pembentukan dan pengembangan hukum Islam dengan telah dijelaskan oleh berbagai ulama dan cendekiawan. Salah satu cara penjelasannya adalah dengan periodisasi untuk memudahkan dalam pemetaan. Di antaranya, periodisasi yang dijelaskan oleh satu Muhammad Khuduri Bek dalam karyanya Tarikh Tasyri' al-Islami menjelaskan bahwa ada 6 periode, yaitu satu periode awal sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul ketika beliau berumur 40 tahun ya. Kemudian periode kedua, dan yang kedua periode para sahabat besar. Jadi para sahabat besar ini yaitu Khulafaur Rasyidin gitu ya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Mu'ad, kemudian Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya, itu masih hidup gitu ya. Yang ketiga periode sahabat kecil dan tabi'in. Sahabat kecil itu seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, gitu ya, itu sahabat kecil. Abdullah bin Abbas. Nah, ada lagi putranya beliau juga. Nah, yang keempat periode awal abad keempat Hijriah, dan yang kelima periode madhab dan munculnya taklid madhab. Nah, ada madhab itu istilahnya pendapat ya. Nah, jadi kita itu beragama menurut syekh ini, misalkan gitu, namanya madhab. Nah, 6 periode jatuhnya Baghdad yaitu pada pertengahan abad ke-7 Hijriah oleh Hulagukan sampai sekarang. Jadi pada masa keemasannya itu umat Islam pernah berjaya dan menjadi pusat peradaban dunia. Dulu. Nah, kemudian ada seorang ulama lagi, yang kedua yang namanya Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam karyanya Al-Madakhal Al-Fiqh Al-Am. Nah, menjelaskan bahwa ada 7 periode, yaitu satu periode Rasulullah SAW, yaitu periode turunnya wahyu ya, intinya begitu. Yang kedua periode Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini 4 khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah sampai pertengahan abad ke-1 Hijriah. Berarti sekitar tahun 50 Hijriah gitu ya. Abad ke-1 atau 150 ya. Nah, segitulah. Kemudian yang ketiga periode pertengahan abad ke-1 Hijriah sampai awal abad ke-2 Hijriah. Yang keempat periode awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Yang keempat yang kelima ya, periode pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah.
Yang keenam, periode pertengahan abad ke-7 sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ya, pada tahun 1256 Hijriah, dan periode sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai Perang Dunia Kedua. Jadi ini periodisasi ini yang namanya periodisasi itu tergantung sudut pandang mana yang dipakai gitu ya. Jadi yang dipakai sudut pandang misalkan banyaknya muncul kitab gitu misalkan, atau banyaknya hukum Islam itu berkembang seperti apa, baik dari segi buku-bukunya, dari segi pembahasan-pembahasannya gitu. Nah itu apa namanya yang ada tergantung dari sudut pandang mana ulama tersebut memandang dan memperiodisasikannya itu ya. Oke, kita bahas yang periodisasi menurut Ahmad Mustafa Az-Zarqa. Nah, kenapa kok saya ambil yang ini? Karena ini lebih agak terperinci lah ya, agak terperinci dalam memeriodisasi pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut. Oke, yang pertama masa Rasulullah SAW hidup sampai wafat. Nah, penetapan hukum Islam seiring dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, segala permasalahan yang dihadapi para sahabat pada umumnya langsung dihadapkan kepada Rasulullah dan beliau memberikan solusi dengan mendasarkan keputusannya pada ayat Al-Quran yang ada dengan hadis-hadis sebagai penjelasan dan keterangannya. Jadi kalau dulu intinya ada masalah apapun itu, sahabat langsung nanya Rasulullah. Jadi langsung ada keputusan. Dan istilahnya ketika ada keputusan tersebut, ya langsung ditaati gitu loh. Karena memang Rasulullah ini kan syari'. Beliau ini adalah yang mempunyai otoritas menentukan hukumnya langsung, gitu ya. Langsung tanpa istilahnya ya tanpa musyawarah, tanpa apa dan lain sebagainya, kecuali hal-hal duniawi ya. Nah itu. Kemudian masa periode awal ini, prinsip-prinsip yang melandasi pembentukan hukum Islam adalah satu, berangsur-angsur. Jadi tidak langsung gitu ya. Seperti apa? Seperti pengharaman minuman keras atau khamr atau alkohol ya untuk dikonsumsi. Pengharamannya itu nggak langsung ini minuman keras haram, enggak. Tapi berangsur-angsur. Yang pertama dikasih tahu bahwasanya khamr itu minuman keras itu bahwa manfaatnya itu lebih sedikit daripada mudaratnya, namanya gitu. Terus kemudian jangan kamu sholat ketika kamu mabuk gitu. Nanti periodisasi itu terus berlanjut sampai akhirnya haram. Jadi nggak langsung haram, enggak, tapi pelan-pelan. Nah, demikian juga tentang riba. Nah, tentang riba dalam transaksi itu juga begitu. Nggak langsung haram, tapi berangsur-angsur. Kemudian yang selanjutnya mengefisienkan peraturan. Jadi peraturan itu dibikin efisien, tidak ribet gitu ya. Kemudian selanjutnya mempermudah dan memperingan sebab tuntutan dakwah Rasulullah pada saat itu memang fokus pada penguatan akidah. Apalagi pada masa masih di Mekah, barulah ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau semakin memperluas domain dakwah. Jadi pada intinya dulu itu hukum secara terperinci sekali gitu ya, itu memang belum ada, gitu ya. Nah karena apa? Nabi itu memfokuskan kepada bahwasanya yang penting itu kamu Islam dulu. Nah, masalah nanti ikut Islamnya, masalah nanti menjalankan syariatnya itu, nah itu pelan-pelan. Yang penting syahadat dulu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, yang kedua periode Khulafaur Rasyidin sampai pertengahan abad ke-1 Hijriah. Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, siapa saja mereka? Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ini adalah menantunya Nabi, keponakan sepupu sekaligus menantunya Nabi. Nah, penafsiran para sahabat dalam menetapkan hukum Islam pada mulanya didasarkan atas sumber yang mereka terima dari Nabi. Nah, mereka banyak mendengarkan tafsiran Nabi dan memahaminya dengan baik. Mereka menyaksikan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat dan menguasai bahasa Arab secara baik. Mereka juga mengetahui dan menghayati budaya serta adat istiadat bangsa Arab. Jadi untuk menafsirkan ya Al-Quran itu mereka ini kan mereka ketemu Nabi, mereka juga saling meriwayatkan, saling ngasih tahu sahabat lain bahwasanya oh Nabi tadi jelaskan ini, ayat ini begini, gitu. Oh ayat ini turun di bangsa Arab yang istilahnya secara bahasa mereka paham tentang Al-Quran tersebut karena memang diturunkan berbahasa Arab. Nah, adat istiadatnya gimana? Penafsiran sahabat pada umumnya adalah menggunakan riwayat atau maksur. Maksur itu intinya riwayat itu intinya dari penjelasan Nabi atau dari penjelasan sahabat yang memang orang alim, gitu ya. Jadi sahabat ini nggak semua pinter, maksudnya pinter agama, enggak. Nah, sahabat ini nggak semua pinter agama, tapi ada sebagian yang tidak pinter agama, gitu. Nah, riwayat maksur ini adalah kita memahami Al-Quran atau memahami hadis itu berdasarkan pemahaman orang-orang yang paling dekat kepada Nabi. Misalkan yang paling dekat kepada Nabi siapa? Sahabat, gitu kan. Atau yang paling dekat kepada sahabat siapa? Tabi'in, gitu. Atau yang paling dekat kepada tabi'in siapa? Tabi'in. Karena menurut sahabat ayat ini itu enggak perlu ditafsirkan ini, kita sudah paham semua. Itu orang generasi selanjutnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kemudian enggak paham ini ayat ini. Nah, gitu. Makanya dipakai penafsiran mana yang lebih dekat kepada Nabi. Akhirnya diriwayatkan secara lisan. Dulu si sahabat ini menjelaskan tentang ayat ini, tentang hadis ini begini, gitu. Akan tetapi penggunaan akal ra'yu sebagai sumber tafsir pada kenyataannya juga sudah muncul pada masa-masa sahabat. Nah, jadi kalau ra'yu itu kan menggunakan akal. Menggunakan akal istilahnya ya akal itu digunakan sedemikian rupa di istilahnya ya dipakai sedemikian rupa untuk menafsirkan ayat tersebut. Nah, contohnya siapa yang sering pakai akal gini? Contohnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat ya. Nah, itu yang mana mereka karena menggunakan akal tidak berdasarkan riwayat Nabi, karena mungkin ya istilahnya dulu kan penyebaran hadisnya kan juga nggak masif, belum ada WA, belum ada telepon gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut. Ketika misalkan hadis ini Nabi misalkan bersabda di depan cuma 2 orang misalkan. Nah kalau 2 orang ini belum menceritakan kepada orang lain ya hadisnya berhenti di 2 orang ini, selesai. Atau 2 orang ini hanya menceritakan kepada 1 orang. Jadi sudah selesai di satu orang ini misalkan mati sebelum menyampaikan hadis ini kepada orang lain. Ya sudah selesai kan gitu. Makanya akal itu mereka gunakan untuk menafsiri suatu hadis atau ayat karena memang tidak ada keterangan dari Nabi. Sehingga saya harus pakai akal saya. Nah, gitu ya. Nah, di masa sahabat juga dipakai gitu loh. Nah, di masa sahabat juga dipakai. Kemudian selanjutnya sahabat yang menjadi rujukan hukum Islam diantaranya siapa saja ketika itu di Madinah ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah binti Abu Bakar istri Nabi ini ya, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, nah, gitu. Ada Zaid bin Sabit, kemudian Zaid bin Sabit itu sekretarisnya Nabi, sekretaris pencatat wahyu. Nah, dan Abu Hurairah ini yang banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa ya? Dia meriwayatkan hadis banyak 5.000-an kalau tidak salah ya. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Sayyidina Abu Hurairah. Wafat tahun 59 Hijriah. Nama aslinya Abdurrahman. Nah, itu adalah
sahabat orang Yaman masuk Islam itu baru istilahnya ya setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau baru masuk Islam. Kemudian karena beliau miskin gitu ya, tinggalnya di masjid Madinah. Kemudian beliau sambat kepada Nabi. Sambat itu ngeluh, ya Rasulullah, saya kok istilahnya bodoh gitu ya, tidak apal-apal. Gimana ini, padahal engkau bersabda banyak, engkau menjelaskan hukum-hukum Islam itu banyak. Akhirnya didoakan Nabi, dan beliau setelah didoakan Nabi itu tidak pernah lupa sampai apa yang dikatakan Nabi sampai beliau wafat. Nah, kemudian yang kedua, di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas. Ini istilahnya ya apa ya, sepupunya Nabi, Abdullah bin Abbas ini ya. Kemudian yang ketiga di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, Amr bin As ini apa namanya? Sahabat besar ya, ini sahabat yang istilahnya dekat dengan Nabi. Itu Abdullah itu anaknya. Yang keempat di Basrah. Basrah itu kalau sekarang di Syria ya. Itu Anas bin Malik al-Ansari dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini orang Yaman. Itu sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi semua ini. Yang kelima Syam atau Syria, Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu yang pernah diutus ke Yaman, gitu ya. Itu juga Nabi bersabda, a'rafukum al-halal war haram, itu Mu'ad bin Jabal. Yang paling tahu halal dan haram di antara kalian, wahai sahabatku, itu adalah Mu'ad bin Jabal. Terus ada sahabat Abu Darda dan sahabat Ubadah bin Samit. Kemudian yang kanan di Baghdad ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud ini juga sahabat dekat dengan Nabi gitu ya. Dekat dengan Nabi, dekat sekali gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga periode pertengahan abad ke-1 Hijriah sampai awal abad ke-2 Hijriah. Nah, pada periode tabi'in ini definisi fikih tidak sebatas lagi sebagai ilmu umum keislaman, tapi juga menjadi atau menjelma menjadi salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat praktis atau amaliyah yang didasarkan pada dalil-dalil terperinci. Jadi dulu fikih itu belum ada, istilah fikih itu ya, atau hukum Islam itu belum ada, karena dulu ya yang penting Islam gitu aja. Tapi sekarang kan semakin jauh dari Nabi, semakin berkembang. Islam itu menyebar di berbagai suku, di berbagai budaya, di berbagai belahan dunia, gitu kan. Nah, ternyata adat istiadatnya nggak sama orang Arab, bahasanya nggak sama dengan orang Arab, kemudian kebiasaannya nggak sama dengan orang Arab. Nah, karena Islam diturunkan di orang Arab, maka untuk menghukumi hal-hal yang tidak menjadi kebiasaan orang Arab, kemudian bahasanya nggak seperti bahasa Arab, itu dibutuhkan disiplin ilmu sendiri. Ini harus dibikin disiplin ilmu tersendiri. Nah, makanya dinamakan hukum fikih. Karena ya harus mengetahui dalil-dalil terperinci dari pekerjaan kita, kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita kerjakan itu ada hukumnya secara terperinci sendiri dengan dalil-dalil terperinci. Nah, gitu ya. Periode ini juga ditandai dengan mulai munculnya keilmuan usul fikih, dengan mulai dikembangkannya metode seperti qiyas dan istislah. Perkembangan hukum Islam tidak saja membahas masalah aktual, tapi sudah mulai digunakan untuk memprediksi masa mendatang. Dengan demikian sudah semakin berkembang penafsiran Al-Quran dengan ra'yu termasuk dalam hal fikih. Nah, maksudnya begini, fikih ilmu usul, kita tahu hukum gitu ya, kita tahu hukum Islam itu kan dari Quran dan hadis. Nah, ketika dari Quran dan hadis ini gimana ini cara mengetahui hukumnya? Nah, alat yang digunakan untuk menggali hukum, untuk mengetahui hukum dari sebuah ayat gitu ya, dari sebuah ayat itu adalah namanya usul fikih. Misalkan begini, ahallallahu wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Ada ayat mengatakan bahwasanya dan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli itu apa?
gitu loh. Nah, itu yang bisa menerangkan gitu, menggali itu namanya ilmu fikih gitu ya. Jual beli itu apa? Nah, dengan apa? Siapa saja mereka yang bertransaksi sehingga dinamakan jual beli itu. Nah, gitu ya. Kemudian yang ditransaksikan apa? Kemudian tujuannya mereka bertransaksi itu buat apa? Kan gitu. Nah, lalu baru nanti riba. Riba itu apa? Terus batasan-batasannya apa? Terus kenapa diharamkan riba? Nah, gitu. Terus yang terlibat siapa saja dalam praktek riba itu? Nah, gitu. Nah, itu ya. Itu yang bahas namanya ilmu usul fikih. Termasuk metode kias dan istislah. Metode kias itu ya menyamakan hukum dengan hukum yang sudah ada di Al-Quran atau hadis. Jadi kita menyamakan hukumnya. Termasuk juga dengan ra'yu. Nah, dengan akal ini juga begitu. Ada yang namanya penggalian hukum, kias itu dengan ra'yu itu, dengan akal ya. Dengan akal kita ini. Nah, kemudian tokoh tabi'in terkenal. Siapa tabi'in? Periode setelah Nabi, kemudian sahabat sudah mati semua, sudah meninggal semua. Kemudian generasi setelahnya namanya tabi'in. Nah, di zaman tabi'in ini ada di Madinah, di kota Madinah, itu dulu terkenal namanya fuqaha us-sab'ah. Itu ya, nama ya yang artinya 7 ahli fikih Madinah. Fuqaha us-sab'ah. Jadi kalau mau nanya tentang hukum Islam itu ke-7 orang ini. Siapa saja mereka? Satu, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib ini menantunya Abu Hurairah. Nah, kemudian ada Urwah bin Az-Zubair bin Awam. Nah, jadi Zubair bin Awam ini salah satu sahabat besar, sahabat dekat dengan Nabi, itu punya anak namanya Urwah. Ada Sulaiman bin Yasar, ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ada Abu Bakar bin Abdurrahman, ada Kharijah bin Zaid, dan Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Nah, jadi ini apa namanya fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikih yang menjadi rujukan dulu di kota Madinah. Nah, yang kedua, Mekah. Di Mekah ada Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Nah, budaknya dulu ya, Ikrimah ini Maula Ibnu Abbas. Ada Mujahid bin Jabir, ada Atta bin Abi Robah. Nah, ini orang-orang hebat semua ini ya. Sebenarnya satu orang ini dibanding kalau sekarang misalkan ya, dibandingkan ulama satu negara kalah semua, misalkan gitu ya. Misalkan di Madinah 7 ahli fikih Madinah ini istilahnya keutamaannya mereka dibanding satu negara, ulama satu negara, satu Indonesia ini kalah semua. Nah, orang di Indonesia ini ulama-ulama kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Indonesia ini kalah semua. Nah, dengan mereka satu orang saja. Yang ketiga Hasan al-Basri. Nah, Hasan Basri ini terkenal ya. Hasan Basri ini terkenal dan beliau hidup di Basrah. Kemudian Muhammad bin Sirin, ada Qatadah bin Di'amah al-Dausi, ada Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, ini Khalifah Bani Umayyah ya, Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Nah, ini tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal. Yang dari mereka inilah sebagian besar riwayat-riwayat tentang Nabi itu melewati jalur mereka ini kita tahu, gitu ya. Emang kalian tahu hadis itu ujuk-ujuk ada gitu? Kan enggak. Kalian tentu tahu tentang hukum-hukum Islam itu ujuk-ujuk ada gitu, tiba-tiba ada gitu, bukunya ada gitu. Nah, enggak, mereka itu semua lewat riwayat yang jelas, bisa dipertanggung jawabkan. Nah, kemudian selanjutnya periode awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Nah, periode ini memunculkan kegemilangan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam dengan menunjukkan madhab sebagai ciri khasnya, yaitu satu, madhab Hanafi didirikan Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit tahun 150 wafat 150 Hijriah. Jadi tadi tabiin tadi ya, tabiin yang besar-besar tadi itu yang hebat-hebat tadi
Nah, itu mereka punya murid-murid gitu ya. Murid si A setelah selesai belajar kepada si A, ke si B, ke tabiin B, ke tabiin C, dan terus gitu. Akhirnya murid ini dia merangkum gitu ya, merangkum, kemudian menganalisis, kemudian itu meringkas gitulah intinya ya. Nah, akhirnya istilahnya madhab, menjadi madhab. Dan madhab ini sebenarnya tidak ada keinginan, misalkan Abu Hanifah ini, madhab Hanafi, terus Abu Hanifah itu dari awal dia belajar pengen mendirikan madhab, itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Misalkan saya belajar gitu, terus nanti mendirikan madhab Andi gitu, tidak. Jadi memang murni Abu Hanifah ini ya belajar, kemudian jadi alim, jadi pinter, jadi ulama gitu. Nah, murid-muridnya inilah yang melestarikan gitu ya intinya. Murid-muridnya yang melestarikan, mencatat, mendokumentasikan, dan menyebarkan pendapat-pendapat Abu Hanifah ini ke orang lain. Nah, makanya jadi sebuah madhab. Yang kedua, madhab Maliki didirikan Imam Malik bin Anas wafat tahun 179 Hijriah. Jadi Imam Malik bin Anas ini di Madinah ya. Makanya namanya Maliki, madhab Maliki. Dan Imam Malik ini bukan dia belajar terus saya bercita-cita mau bikin madhab gitu. Kalau di sini mungkin mau bikin sekolah, mau bikin yayasan gitu ya, mau bikin kampus gitu. Enggak. Jadi beliau murni belajar, kemudian jadi orang alim, jadi pintar, jadi ulama. Kemudian murid-muridnya ternyata itu mendokumentasikan, kemudian menyebarkan pendapat-pendapatnya ke umat Islam. Kemudian yang ketiga, madhab Syafi'i didirikan oleh Imam Syafi'i Muhammad bin Idris yang wafat tahun 204 Hijriah. Jadi dan inilah madhab Imam Syafi'i inilah yang dipakai di Indonesia. Kalian lihat di Indonesia salat subuhnya pakai kunut, kemudian baca Bismillahnya itu keras gitu ya. Kemudian apalagi pakai usolli. Istilahnya kayak orang NU lah, NU, Wasliyah, Perti, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat, dan lain sebagainya, itu menggunakan madhab Syafi'i. Termasuk saya juga bermadhab Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memang nggak bikin madhab dulu awalnya, dia belajar saya mau bikin madhab, enggak. Tapi murid-muridnya inilah yang mendokumentasikan, kemudian yang mencatat, kemudian mengembangkan apa yang dipelajari dari Imam Syafi'i. Akhirnya terus berkembang. Jadi kalau misalkan dulu murid-muridnya sahabat itu udah nulis, rajin nulis gitu ya, oh itu sampai sekarang mungkin masih ada. Misalnya ada madhab sahabat itu, gitu ya. Tapi kan tidak ada. Oke, selanjutnya ada madhab Hambali didirikan Imam Ahmad bin Hambal wafat 241 Hijriah. Jadi Imam Hanafi ini belajar kepada Hamad. Hamad ini fakih Kufah, orang alim fikih yang berada di Kufah. Nah, Imam Abu Hanifah ini muridnya. Nah, Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i, gitu ya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, gitu. Imam Syafi'i itu gurunya Ahmad bin Hanbal. Berarti Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Kemudian ada madhab Syiah, ada Ibadiyah, Zaidiyah, dan lain-lain. Jadi dalam tubuh umat Islam itu ada perpecahan politik ya. Awal perpecahannya itu karena politik, bukan karena perbedaan kunut subuh dan tidak kunut, atau perbedaan tahlilan tidak tahlilan, tidak. Tapi perbedaan politik. Perbedaan politik itu ya saya pengen ngangkat ini jadi pemimpin, tapi kok yang jadi ini. Kalau sampai misalkan pengen ngangkat Jokowi jadi presiden, tapi ternyata yang jadi Prabowo, misalkan gitu ya. Nah, maka ada madhab Syiah. Nah, madhab Syiah ini lahir karena apa? Perbedaan politik. Nah, Syiah ini juga nanti pecah lagi. Ada Ibadiyah, ada Zaidiyah, dan lainnya. Itu ya. Syiah ini kalau sekarang jadi madhab resminya di Iran. Republik Islam Iran. Nah, itu.
Ya, kalau dibilang Syiah ini gimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Syiah ini, nah Syiah ini intinya Syiah ini itu sesat kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi juga ada sebagian yang istilahnya sudah levelnya itu sudah keluar dari Islam gitu, karena mereka menuhankan Ali misalkan, menuhankan manusia. Tapi Syiah ini Islam enggak? Ya tergantung kelompoknya yang mana gitu ya. Ada yang dianggap seperti Ahlussunnah, seperti Syiah Zaidiyah ini. Syiah Zaidiyah ini enggak sesat. Gitu ya. Terus bahkan pemerintah pun ikut menganut salah satu madhab dalam penetapan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya. Misalnya pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan madhab Hanafi sebagai kitab pokok bagi para hakim di pengadilan. Jadi kalau dulu itu kan belum ada negara, ya, adanya itu kan kerajaan atau kekhalifahan, sama lah. Tuh. Nah, maka untuk istilahnya membuat undang-undang di kerajaannya itu ada yang istilahnya kalau dulu ini madhab Hanafi dipakai di Daulah Abbasiyah. Nanti madhab siapa dipakai di mana? Dulu kalau tidak salah ya, yang mau dipakai di awal-awal Daulah Abbasiyah itu madhab Maliki kalau tidak salah. Tapi Imam Malik tidak mau. Jangan. Nah, ini siapa ini? Ini buku jenengan ini, buku Anda ini mau saya jadikan buku rujukan untuk mengatur pemerintahan. Oh, tidak mau madhab Imam Malik ya. Nah, intinya begitu intinya. Kalau sekarang yang dipakai Syiah, madhab Syiah itu Iran itu pakai madhab Syiah, itu ya. Sekarang, ini kan dulu. Kemudian selain sempurnanya kitab-kitab fikih yang disusun oleh para ilmu madhab, juga terdapat penerbitan kitab usul fikih seperti kitab Risalah dan Al-Um. Nah, kitab Risalah, kitab tentang usul fikih. Kitab Al-Um, kitab tentang fikih. Nah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, maksudnya yang ditulis Imam Syafi'i bukan berarti Imam Syafi'i terus nulis sendiri gitu ya. Kalau kita misalkan ngetik sendiri di laptop sekarang, enggak ya. Jadi didikte. Jadi dulu didiktekan. Nah, iya Imam Syafi'i ngajar murid banyak, sempat-sempatnya nulis satu-satu gini. Enggak. Didiktekan. Gitu ya. Kalau sekarang ya didiktekan. Al-Muwatta oleh Imam Malik sama, Al-Muwatta ini juga bukan istilahnya nulis sendiri, enggak. Didiktekan. Al-Fiqih Al-Akbar oleh Imam Hanafi dan Al-Musnad oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini imam-imam madhab ini mereka punya buku gitu loh, punya buku yang dikarang mereka, walaupun yang nulis bukan mereka, yang nulis muridnya. Nah, buku inilah menjadi bukti otentik dan istilahnya yang terdokumentasi, terus yang terpercaya gitu ya, menjadi ajaran pokok mereka yang bisa dikonfirmasi. Kalau sahabat-sahabat tadi kan tidak tahu bukunya mana. Mereka cuma ya mungkin ada dulu, tapi karena perang terus hilang, terus terbakar dan lain sebagainya kan tidak tahu. Nah, ini ada sampai sekarang dan terkonfirmasi itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, periode pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Nah, pada periode ini aktivitas ijtihad langsung dari Al-Quran hadis sudah jarang dilakukan. Para ulama fikih beralih fokus kepada, jadi kalau mujtahid tadi, kalau Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad dan yang semasa dengannya, itu menggali hukum langsung dari Al-Quran hadis. Jadi misalkan ditanya hukum tentang apa? Tentang kalau kentut itu batal atau enggak, itu kan langsung nyari di Quran hadis karena hafal mereka. Oh, kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu batal enggak wudunya. Nah, gitu langsung dari Quran dan hadis. Nah, masa setelahnya ini, yaitu pada abad ke-4 Hijriah sampai ke-7 Hijriah ini, itu ulama enggak langsung dari Quran hadis, tapi mereka mengacu kepada kitab-kitab yang sudah ada yang dikarang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal tadi, ya, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Itu tidak langsung ke hadis tapi merujuknya ke situ. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode madhab, gitu ya. Jadi
cara dipakai itu untuk menggali hukum itu adalah metode caranya. Jadi kan Imam Hanafi punya cara sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal punya cara sendiri, Imam Syafi'i punya cara sendiri, Imam Malik juga punya cara sendiri. Nah, cara untuk mengetahui hukum dari Quran dan hadis. Nah, mereka lebih fokus kepada satu pencatatan dan pembukuan inventaris madhab masing-masing. Jadi madhab ini kan Imam Syafi'i kan meninggalkan, contoh Imam Syafi'i ya, meninggalkan buku tadi, Risalah dan ada Musnad Asy-Syafi'i. Nah, 3 buku ini otomatis nanti akan dikembangkan lagi oleh murid-muridnya, gitu kan? Dan muridnya lagi itu mengembangkan lagi dengan ngarang buku lagi. Nah, di abad ini ulama itu fokus pembukuan inventaris mazhab. Jadi yang buku-buku tadi sudah dikembangkan, ditulis oleh muridnya lagi nulis lagi, mengembangkan lagi. Nah, itu diinventaris, dicatat lagi, dicari lagi. Benar nggak ini mereka ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang dipakai oleh Imam Syafi'i? Nah, gitu. Nah, selanjutnya melakukan perbaikan dan penyaringan berbagai pendapat dalam mazhab masing-masing. Jadi habis itu semua dilakukan penyaringan. Oh, ini melenceng ini dari metodenya Imam Syafi'i, nggak dipakai. Pendapat ini nggak dipakai, pendapat ini dipakai, nggak dipakai, gitu. Maka akhirnya di abad ini itu nanti ada namanya pendapat resmi madhab. Jadi ketika sampean ngomong, loh ini kan madhab Syafi'i, wah belum tentu benar itu penisbatannya. Nah, C. Mengkategorikan berbagai pendapat dalam satu masalah untuk dijadikan pendapat resmi madhab. Nah, akhirnya kan dipilih-pilih. Oh, murid-muridnya yang ada di mana, Irak, Iran, Mesir, dan segala macam ya, di Syam, di Saudi, di Yaman, itu didokumentasi, terus kemudian, loh ternyata mereka beda-beda ya ngomongnya, gitu, dalam satu masalah ini. Nah, akhirnya diteliti. Mana yang sesuai kaidahnya, sesuai madhab, sesuai Imam Syafi'i. Makanya mereka mengkategorikan. Terus kemudian ditetapkan, oh ini yang resmi madhab, ini yang enggak resmi madhab. Itu istilahnya bukan orang sembarangan ya, yang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya menyebarkan panah madhabnya ke penjuru negeri. Jadi ya istilahnya setelah itu ya mereka fokus menyebarkan madhab-madhabnya itu. Makanya misalkan yang dakwah ke Indonesia itu beraliran madhab Syafi'i, akhirnya Islamnya orang Indonesia itu juga bermadhab Syafi'i, walaupun juga ada madhab lain. Ya, biasanya madhab lain itulah yang bikin geger. Nah, orang belajar madhab selain madhab Syafi'i ke luar negeri, akhirnya pulang bawa madhabnya orang lain. Akhirnya di Indonesia ketika dia ngomong tidak sama dengan yang biasanya didengar, akhirnya kan asing gitu. Akhirnya bikin perpecahan, nanti ada yang bela, nanti ada yang pro kontra, kan gitu. Kemudian maraknya diskusi antar madhab Islam. Jadi ketika ini banyak diskusi. Kamu dari perwakilan madhab Hanafi, saya perwakilan madhab Syafi'i, kemudian kita diskusi tentang satu masalah yang muncul, gitu kan. Mereka itu adalah siapa saja mereka itu? Satu, madhab Hanafi seperti Abu Hasan Al-Qaduri dan Burhanuddin Ali Al-Marginani. Ini. Dua, madhab Maliki seperti Imam Al-Qarafi dan Asyarif At-Tilimsani. Nah, ini orang-orang hebat semua ini. Sebenarnya satu orang ini dibanding ulama zaman sekarang satu negara kalah semua itu, yang satu negara itu sama orang ini. Nah, yang ketiga madhab Syafi'i seperti Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi, kalian kalau madhab Syafi'i itu pasti istilahnya secara tidak langsung belajar dari kitab-kitabnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Rafi'i itu sama kedudukannya. Karena Imam Nawawi rata-rata meringkas kitabnya Imam Rafi'i. Lalu dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Nah, itu kalau Imam Hajar Al-Haytami itu udah istilahnya ya, udah levelnya ya tinggi lah. Sama seperti Imam Romli. Imam Romli di Mesir. Kemudian yang keempat, madhab Hambali seperti Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Imam Ibnu Qudamah ini punya kitab namanya Al-Mughni. Itu merangkum pendapat dalam madhab Hambali, dalam madhab Ahmad bin Hambal.
Dan selanjutnya, yang keenam, periode pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1256 Hijriah. Nah, periode ini pada para ulama fikih memfokuskan untuk mengarang kitab mutun, syarah atau penjelasan, atau hawashi atau keterangan, fatwa atau fatwa, serta perancangan pembuatan undang-undang yang seragam untuk wilayah kekuasaan Islam. Jadi, setelah tadi dikumpulkan, didokumentasi, kemudian dipilih-pilih gitu ya, dipilih-pilih mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling lemah dalilnya, kemudian ditetapkan sebagai pendapat resminya madhab. Nah, setelah itu dibikin mutun. Mutun itu ringkasan seperti sajak, seperti syair untuk memudahkan menghafal gitu ya. Nah, mutun ini dibuat, kemudian setelah dibuat ternyata Islam kan nyebar lagi. Nah, ternyata mutun ini banyak gak dipahami oleh orang-orang. Akhirnya disyarah, diberi penjelasan. Nah, ternyata diberi penjelasan, Islam nyebar lagi, diberi penjelasan, ternyata loh penjelasan ini kurang. Gitu. Kemudian dibikin hawashi atau keterangan, atau penjelasan, gitu ya. Kemudian ada fatwa. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari banyak orang nanya. Nah, akhirnya dibikinlah fatwa-fatwa. Itu ya. Serta perancangan pembuatan undang-undang. Nah, bikin undang-undang. Karena ya kita kan beda-beda orang-orangnya, lingkungannya, gitu ya, cuacanya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, periode munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Itu antara 1287 sampai 1354 Hijriah. Pada periode ini sedikit demi sedikit kategorisasi undang-undang telah selesai, seperti undang-undang tentang hukum perdata, hukum pidana, gitu ya, administrasi, agraria dan lainnya. Jadi dulu itu belum ada surat tanah, itu nggak ada. Administrasi negara harus gimana, bikin kwitansi dan lain-lain. Mungkin catatan ada, tapi istilahnya bukan resmi-resmi gitu, seperti itu. Mungkin hanya stempel-stempel, ya intinya yang berwenang lah. Tapi sekarang sudah bagus gitu loh ya, dokumentasi bagus, aturan-aturan jelas. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang atau salah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.